Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan tarbiyah. Ada beberapa hikmah di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa taala mendidik kita di dalam bulan Ramadan ini agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mendidik kita di dalam bulan Ramadan ini agar menjadi jiwa yang bersabar. Bersabar atas apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Bagaimana Allah mendidik kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin mulia, apabila seorang itu melaksanakan puasa dengan syarat-syarat puasa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin hambanya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa syarat puasa kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Banyak orang yang sholat malam tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali ngantuk saja, kecuali ngantuk dan lelah. Siapa orang yang melaksanakan puasa tidak mendapat apa-apa? Seorang yang berpuasa di siang hari, dia tidak makan, dia tidak minum, dia menjaga lisannya, dia menjaga pandangannya, tapi dia berbuka dari makanan yang haram, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala kepadanya. Puasanya akan menjadi sia-sia, cuma dapat lapar dan dahaga saja. Seorang yang berpuasa di siang hari, dia tidak menjaga lisannya dari bicara kotor, maka puasanya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa tapi dia berkata dusta, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari puasanya. Maka hadirin yang mulia, orang yang berpuasa tapi dia keluar rumah tidak menutup auratnya, kalau wanita dia tidak memakai hijab, dia tidak menutupi seluruh tubuhnya, maka puasanya akan menjadi sia-sia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah mentarbiyah diri kita, mendidik diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelum datangnya bulan Ramadan. Hadirin yang mulia, hari ini hadirin yang mulia, banyak orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan syarat-syarat puasa tersebut, maka habis bulan Ramadan, habislah amalan tersebut, tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Hadirin yang mulia, apakah ada orang yang berpuasa masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Ada, hadirin yang mulia. Siapa? Orang yang berpuasa tapi dia tidak melaksanakan sholat. Dia berpuasa tidak melaksanakan sholat, sesungguhnya sholat puasanya sia-sia. Ibarat yang menuangkan air di dalam mangkok yang bocor, hadirin yang mulia. Walaupun satu hari dia memasukkan air di dalam mangkok yang bocor tersebut, namun air tidak akan penuh, hadirin yang mulia. Dia tetap keluar, sia-sia, hadirin yang mulia. Begitu juga orang yang berpuasa tapi dia tidak melaksanakan sholat, maka nanti di hari kiamat akan Allah masukkan ke dalam neraka sakor. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalatakum fi sakor?" Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Maka menjawab daripada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat ini, qalu lam naku minal musallin, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan kepada orang miskin. Maka hadirin mulia, hikmah Ramadan adalah yang pertama, bagaimana kita yang mendidik kita ini untuk berbagi kepada orang miskin. Kita berpuasa di siang hari, bagaimana rasanya lapar. Kita tidak minum dengan dalam keadaan berpuasa, bagaimana rasanya kita haus, hadirin mulia. Nah begitu juga hadirin mulia, kita diberikan Allah kelebihan harta, kita diberikan kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ada pikir untuk berbagi kepada orang-orang yang tidak punya, hadirin mulia. Sedangkan kita bersenang-senang di dalam kekayaan, bersenang-senang di dalam kemewahan, tapi saudara-saudara kita yang miskin kelaparan, saudara-saudara kita yang miskin dia kehausan, maka hadirin yang mulia, orang seperti ini akan masuk neraka sakornya Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau berbagi kepada orang-orang yang miskin. Ini pelajaran untuk kita, hadirin mulia. Orang kaya, orang miskin, datang perintah bulan Ramadan, walaupun dia banyak uang, walaupun dia banyak makanan, tidak bisa dimakan juga pada siang hari. Kenapa Allah memberikan pelajaran kepada kita? Betapa susahnya kalau kita lapar, betapa susahnya kalau kita kehausan, hadirin yang mulia. Ini yang kedua. Yang kedua adalah hikmah bulan Ramadan adalah bulan ini adalah bulan maghfirah,
bulan pengampunan dosa. Betapa ruginya orang-orang yang menyia-nyiakan daripada bulan Ramadan yang hari mulia. Padahal bulan Ramadan, doa seorang hamba yang berpuasa di bulan Ramadan, ini tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu hadirin yang mulia. Maka ini kesempatan untuk kita bertobat. Kita yang hadirin yang mulia, makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif hadirin yang mulia. Begitu kita menjamkan mata di malam hari, begitu kita membuka mata kita saat bangun tidur, itu sudah menyebabkan dosa hadirin yang mulia. Kita melihat yang bukan hak kita memegang yang bukan hak kita melangkah di jalan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bertobat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, man qoma lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar, dia membaca Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, dia sholat di malam Lailatul Qadar, dia berzikir di malam Lailatul Qadar sampai dia datang ke terbit fajar, maka imanan wa ihtisaban, dia ingin mengharap, dia penuh iman dan ingin mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Kemudian yang ketiga hadirin mulia, hikmah daripada bulan Ramadan, bagaimana kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu bulan ini untuk menjadi jiwa yang la'allakum tattaqun. Habis bulan Ramadan, amalan kita akan lebih baik daripada amalan kita yang tahun lalu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita susahnya menjadi orang miskin, bagaimana kita susahnya menjadi orang yang tidak punya hadirin yang mulia, bagaimana kita susahnya lapar, bagaimana kita susahnya haus. Nah, ini menjadi pikir kita, bagaimana saudara-saudara kita berbagi dengan saudara-saudara kita hari yang mulia. Kemudian bulan Ramadan kita banyak-banyak sedekah hari yang mulia. Orang yang bersedekah di bulan Ramadan, maka akan Allah lipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat hadirin yang mulia. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini berpuasa di siang hari 1 bulan tapi habis amalan puasa kita. Orang yang berpuasa tapi dia tidak melaksanakan sholat hari yang mulia, puasanya akan sia-sia. Puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa di siang hari, kemudian dia keluar rumah. Bagi seorang wanita, apabila dia berpuasa di siang hari, dia di dalam rumah 1 hari, tidak keluar rumah, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak membicarakan aib saudaranya, kemudian dia keluar rumah membuka auratnya, tidak memakai hijab, maka hadirin yang mulia, puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, khususnya kaum hawa, sayangilah diri kalian. Kalian itu mulia. Wanita itu semulia-mulia makhluk yang Allah ciptakan. Saking mulianya wanita, surga pun di bawah telapak kaki wanita. Di mana letak kemuliaan seorang wanita? Apabila dia menjadi orang wanita yang soleha, wanita yang senantiasa taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, berpuasa perintah Allah, menutup aurat perintah Allah. Apabila seorang wanita berpuasa melaksanakan perintah Allah, tapi dia keluar rumah tidak menutup aurat, berarti dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, akan datang pada hari kiamat nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan Ramadan yang mulia, bulan Ramadan yang penuh barokah, bulan Ramadan yang maghfirah, yang penuh ampunan, bulan Ramadan yang penuh rahmat, tapi dia menyia-nyiakan di bulan Ramadan, dia tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, akan datang nanti ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, dia dimasukkan di dalam neraka, dia menjerit, dia merintih, dia meraung kelaparan, dia meraung kehausan hadirin yang mulia. Ketika dia di dalam neraka, dia berteriak memanggil Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami lapar ya Allah. Maka ketika itu hadirin mulia, Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, bawakan makanan kepada ahli neraka. Datang malaikat membawa kendi yang sangat besar hadirin mulia. Ternyata kendi yang dibawa oleh malaikat ini bukannya makanan yang menghilangkan lapar, tetapi makanan yang menghancurkan seluruh isi perut ahli neraka. Apa makanan tersebut? Yaitu buah zakum. Buah zakum ini Allah ciptakan dari neraka, munyangnya dari kepala setan, buah yang sangat berduri. Ini akan menghancurkan perut daripada ahli neraka yang tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, saat saudara-saudaranya kelaparan, saat saudara-saudaranya kehausan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia senang-senang makan, dia senang-senang minum, maka di hari kiamat nanti di dalam neraka dia diberikan makanan buah zakum. Inna syajarataz zakum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun ka khalil hamim.
Tahukah buah zakum itu makanan orang-orang yang berdosa. Dia seperti tembaga yang mendidih, dia seperti air yang sangat panas sedang mendidih yang disiramkan ke atas kepala mereka. Maka setelah dia makan buah zakum tersebut, maka hancurlah seluruh isi perutnya. Kemudian Allah butuhkan lagi, dimakan lagi buah zakum yang berduri tadi, hadirin mulia. Kemudian hancur lagi, butuh lagi, dia disiksa terus siang dan malam sampai dia ditentukan apakah dia nanti dimasukkan di surga ataukah dia nanti dimasukkan ke dalam neraka. Setelah itu ahli neraka kehausan. Ketika di dunia ini datang perintah puasa, tidak boleh minum di siang hari, tetapi dia minum, tidak melaksanakan puasa, di dalam neraka dia kehausan, meraung merintih memanggil Allah, ya Allah kami haus ya Allah. Allah berfirman kepada malaikat hadirin yang mulia, wahai malaikat, bawakan air kepada ahli neraka. Malaikat membawa air di dalam kendi yang sangat besar, gembira ahli neraka. Ini malaikat membawakan minuman untuk kita tidak akan kehausan lagi. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kendi air yang di dalam kendi dibawa oleh malaikat ini bukannya air yang menghilangkan dahaga, tapi air yang menghancurkan isi perut ahli neraka. Apa air tersebut? Air itu adalah air darah dan nanah. Air darah dan nanah hadirin yang mulia. Maka Rasulullah SAW ibaratkan, seandainya air darah dan nanah yang akan diminum oleh ahli neraka tersebut dijatuhkan ke dunia ini, satu tetes saja, tidak ada yang hidup manusia di muka bumi ini, saking baunya air ini hadirin mulia. Begitu diminumkan kepada ahli neraka, maka hancur seluruh isi perutnya, butuh lagi, hancur lagi, butuh lagi, dia disiksa terus menerus. Diminumkan air daripada darah dan nanah yang baunya luar biasa hadirin mulia, yang menghancurkan seluruh isi perutnya siang dan malam sampai dia ditentukan apa masuk neraka, apa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang seiman seagama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan momen Ramadan ini. Banyak orang yang tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan karena dia terbaring sakit di rumah sakit hadirin mulia. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita laksanakan momen-momen daripada bulan ampunan yang Allah berikan kepada kita, bulan rahmat yang Allah berikan kepada kita hadirin yang mulia. Jangan sampai kita nanti menyesal setelah kita meninggalkan dunia ini karena kita tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan di bulan Ramadan adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengan Al-Quran itulah manusia mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram hadirin yang mulia. Dengan Al-Quran inilah. Oleh karena itu kita banyak-banyak membaca Al-Quran di pada bulan Ramadan. Wujud daripada Ramadan yang kita laksanakan, wujud daripada tadarus yang kita laksanakan. Apabila habis bulan Ramadan, maka kita tetap melaksanakan daripada tadarus Al-Quran. Maka hadirin yang mulia, bagaimana ciri-ciri puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala habis bulan Ramadan sampai 1 Syawal, amalan bulan Ramadan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari selama 11 bulan sampai berjumpa Ramadan yang akan datang. Apa amalan kita bulan Ramadan? Kita tidak berkata dusta, kita tidak menggibah, kita tidak melaksanakan yang haram, kita selalu melaksanakan perintah Allah, sholat berjamaah di masjid, kita selalu membaca Al-Quran. Nah, habis bulan Ramadan setelah 1 Syawal, amalan ini akan kita bawa dalam kehidupan sehari-hari sampai berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.